Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada lalu menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita sekaligus memfasilitasi berbagai macam kebutuhan hidup kita di dunia ini. Kita bisa menghirup udara segar secara gratis. Kita bisa menikmati sinar mentari setiap hari juga secara gratis. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita dari airnya yang bersih dan suci yang bisa dinikmati oleh umat manusia dalam rangka untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa setia mengikuti langkah-langkah beliau, petunjuk beliau, tuntunan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai terjadinya janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin di sini adalah al-maut. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Hanya kematianlah yang bisa memutus rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang masuk rumah sakit, kadang dia sudah tidak sholat, sudah tidak mengerjakan ibadah-ibadah, maka sebagai seorang muslim yang bertauhid, apapun bentuk cobaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, misalnya berupa sakit, selalu ada jalan-jalan kemudahan untuk beribadah. Bukankah kalau tidak bisa berdiri bisa duduk, kalau tidak bisa tersentuh air bisa dengan tayamum, kalau tidak bisa duduk bisa dengan sambil berbaring. Ya. Inilah di antara keunggulan dan kemuliaan agama Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu secara sempurna, maka lakukan sesuai dengan bisanya kita, sesuai dengan kemampuan kita. Pada kesempatan malam hari ini, adapun yang akan kita bahas adalah yaitu syahadat yang kedua. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Atau dalam hadis lain, hadis Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW mengajari kepada Abu Musa al-Ash'ari tentang tata cara bersyahadat di dalam salat, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam hadis yang lain, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sebentar kita akan menjelaskan apa makna daripada Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah dua ikrar yang tidak boleh dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak boleh dipisahkan antara la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh dipisahkan.
Iya, antara satu dan yang lainnya saling terkait. Iya. Tidaklah seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mengikuti petunjuk yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ya, dan akhlak, maka berarti telah dianggap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara makna bahwa begitu pentingnya daripada syahadat Muhammad Rasulullah ini. Hadirin yang sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Jadi dua dasar pokok yang satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Yang pertama di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai abduhu, sebagai hamba Allah. Wa rasuluhu, yang kedua sebagai rasul Allah. Tidak bisa dipisahkan bahwa beliau itu adalah hamba Allah juga, sama dengan manusia yang lainnya, sama dengan kita. Tetapi hamba Allah yang terbaik. Hamba Allah yang terbaik tidak sama dengan hamba yang lainnya. Mengapa? Karena beliau adalah manusia pilihan. Wa rasuluhu, diberikan risalah kepadanya. Diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia, maka beliau adalah manusia terbaik, manusia pilihan, diutus kepada umat terbaik. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahu wahid." Annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, ana basyarukum, atau ana basyarun mislukum, saya adalah manusia biasa seperti kalian juga. Ya, saya manusia biasa seperti kalian juga. Yuha ilayya, akan tetapi telah diwahyukan wahyu kepadaku. Telah diwahyukan wahyu kepadaku agar sesungguhnya ini kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan dalam beribadah kepadanya. Jadi beliau diperintah oleh Allah agar menyampaikan, agar mengatakan bahwa ana basyarun mislukum, saya adalah manusia seperti kalian juga. Iya. Akan tetapi yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Inilah yang membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, karena beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau yang pertama sebagai hamba juga, sebagai hamba. Maka sebagai hamba tentunya ada kewajiban untuk beribadah kepada yang mengutusnya. Ada sebagai hamba, maka beliau juga diwajibkan untuk beribadah kepada siapa? Kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau sebagai hamba, maka pasti ada yang tempat kita beribadah, tempat kita menyembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai rasul, utusan, tentu ada yang mengutus. Yang mengutus beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, ya, arsalna illa, wa ma arsalnaka illa, kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi seluruh alam, baik alam dunia ataupun alam jin, seluruh alam. Ya, seluruh alam harus taat dan tunduk atas risalah beliau, atas petunjuk beliau, atas maksud beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangsa manusia sampai bangsa jin.
Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang berikrar, yang berjanji, yang bersumpah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya, Allah, dan berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Siapa yang mengucapkan ini? Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW yang menyampaikan ini. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mengajarkan tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dan juga Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Abdullah bin Abbas, 3 perawi hadis, bahwa di antara bunyi syahadat itu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang diinginkan di sini bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini pokok yang pertama yang terdiri dari 2, yaitu sebagai hamba sekaligus sebagai rasul. Kemudian pokok yang pertama sebagai hamba, Rasulullah SAW bersabda dalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa di sisi saya ada perbendaharaan Allah. Katakan wahai Muhammad, jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah, katakan, sampaikan, saya tidak mengatakan kepada kalian, kepada umatnya, bahwa di sisi saya ada perbendaharaan Allah, dan tidak pula saya mengetahui yang gaib, dan tidak pula saya mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat. Saya tidaklah mengikuti kecuali mayuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi beliau di sini tidak memiliki perbendaharaan Allah. Beliau juga tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Tidak. Dan demikian pula bukanlah beliau seorang malaikat, tetapi apa yang diucapkan oleh beliau, yang disampaikan oleh beliau, dikatakan kepada umatnya adalah wahyu. Wahyu yang telah diwahyukan kepada aku. Makanya Rasulullah SAW beberapa kejadian ditanya oleh orang-orang kafir terhadap sesuatu, beliau tidak menjawab. Tunggu dulu wahyu. Tunggu sampai datang wahyu. Sampai suatu ketika beliau ditanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diterangkan dalam satu surah yang sederhana, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, surah Al-Kahfi. Beliau ditanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Beliau tidak bisa menjawab. Sampai beliau mengatakan, yaitu sampai datang wahyu kepadaku. Dan suatu ketika sebagai manusia biasa, beliau keliru. Nanti besok datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan pelajaran besar bagi kaum muslimin, kepada kita semua. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau katakan saya akan mengerjakan begini besok, tetapi katakanlah jika dikehendaki Allah. Jangan kita memastikan bahwa sesuatu itu bisa kita kerjakan besok. Rasulullah pernah mengatakan, nanti besok saya ceritakan kepada kalian tentang kisah Ashabul Kahfi. Ternyata besok Allah tunda wahyunya, tidak jadi. Kemudian turunlah ayat ini, wala taqulanna, jangan engkau mengatakan li syai'in, terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika, saya akan mengerjakan ini besok, tapi katakanlah insya Allah. Mengapa? Karena beliau punya keterbatasan terhadap sesuatu yang gaib. Karena di sisi Allah lah sesuatu yang gaib.
Beliau hanya bisa menyampaikan begitu ada tuntunan, ada bimbingan, ada wahyu, ada informasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Karena kenapa? Karena beliau sebagai seorang hamba juga. Sebagaimana tadi, qul inna ana basyarun. Iya. Saya adalah manusia seperti kalian juga. Cuma bedanya beliau seorang rasul. Hadirin dan hadirin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Jin ayat 21 Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakanlah wahai Muhammad, ini firman Allah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak memiliki bagi kalian mudarat dan tidak pula petunjuk. Katakan wahai Muhammad bahwa saya tidaklah memiliki mudarat. Tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa memberikan maslahat, dan wala rasyad, dan saya tidak bisa memberikan petunjuk. Jadi Rasulullah SAW itu hanyalah berdakwah, hanyalah sebagai pemberi kabar gembira, basyiran wa naziran, dan juga memberikan peringatan. Tetapi beliau tidak mampu memberikan petunjuk. Andaikan beliau mampu memberikan petunjuk, pamannya yang sangat dicintai, sangat dihormati, yang merupakan pembela dakwah beliau, siapa namanya Bapak Ibu? Abu Thalib, meninggal dalam keadaan kafir. Andaikan beliau memberi petunjuk, maka tentu orang yang dicintainya itu seperti Abu Lahab. Iya, pamannya, saudara dengan bapaknya, tentu akan diberikan petunjuk. Maka Allah mengatakan, katakan bahwa saya tidak mampu memberikan kemudaratan wala rasyada, dan saya juga tidak mampu memberikan petunjuk kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama. Ya, bahkan nabi dan rasul, tidak semua itu keluarganya beriman kepadanya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, istrinya membangkang anaknya yang bernama Kan'an. Wahai anakku, kesini bergabung dengan kami di kapalnya bapak. Ya, apa kata Kan'an, salah seorang putranya? Tidak, saya akan naik ke gunung. Maksudnya untuk menyelamatkan diri. Belum sampai ke gunung, datang air bah. Ada yang mengatakan sudah sampai di puncak gunung, tapi kan lebih tinggi lagi pada airnya lagi. Airnya lebih tinggi daripada puncak gunung, sehingga hanyutlah anaknya dan istrinya. Karena Nabi dan Rasul itu bukan pemberi hidayah, tetapi hanya penyampai, hanya menyampaikan risalah. Iya. Hadirin dan hadirat sekalian, semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yaitu pokok yang kedua, kedudukannya sebagai Rasul. Ini perlu kita terangkan. Kedudukannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Allah mengkhususkan kepada beliau dengan nikmatnya yang tidak sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Beliau rahmatan lil alamin. Ya, dikatakan di dalam ayat, maka Muhammadun khatamun nabi wal mursalin. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu kecuali sebagai khatamun nabi, sebagai penutup para nabi, wal mursalin, dan juga penutup para rasul. Makanya beliau ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah menjadi imam bagi roh para nabi dan para rasul. Di mana kejadiannya? Di Baitul Maqdis, di Palestina, di negeri Syam, yaitu di Baitul Maqdis. Menjadi imamnya para nabi dan para rasul, rohnya para nabi dan para rasul dihadirkan, kemudian beliau menjadi imamnya. Ini sebagai bukti nyata juga bahwa beliau pemimpin bagi para rasul. Dan demikian pula di akhirat, ketika manusia berada di al-mahsyar, ketika manusia berada di alam akhirat, tidak ada kepastian. Dalam keadaan mereka penuh dengan keringat, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai selutut, ada yang sampai di dada, bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Manusia tidak ada kepastian, tidak diazab juga, pokoknya tidak ada kepastian. Maka umat manusia juga
kebingungan mau lari kemana. Ada yang pergi ke Ibrahim alaihissalam, ada yang pergi ke Nuh alaihissalam. Nuh tidak bisa. Ada yang pergi ke Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam beralasan, saya malu kepada Allah pada hari ini. Saya malu kepada Allah karena saya pernah berbohong 2 kali. Kan dalam sejarahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong 2 kali. Iya. Ada ceritanya tentang itu. Kemudian pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak sanggup juga memberikan syafaat agar hisab disegerakan. Maka orang-orang pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Pergilah ke Isa alaihissalam. Pergilah mereka kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa jawabannya Nabi Isa alaihissalam pada hari ini? Saya malu kepada Allah karena ada di antara umatku yang telah mengangkat saya sebagai Tuhan, tandingan-tandingan bagi Allah. Saya malu betul-betul kepada Allah. Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia pun pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu, maka beliau pun tersungkur sujud dengan sujud yang sangat lama. Ya, dan di sinilah nampak kelebihan beliau di antara dengan Rasul ulul azmi yang lainnya. Setelah bersujud dulu lama bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, Allah pun mengatakan, "Wahai Muhammad, apa perlumu sampaikan? Wahai Allah, umat manusia dalam keadaan galau, tidak tahu akan kemana. Ya, di mana matahari sudah didekatkan dan manusia dalam keadaan sangat tersiksa. Tidak bisa diketahui mereka ini mau masuk surga atau neraka. Maka segerakan ya Allah, segerakan hisab ya Allah. Maka barulah proses hisab dimulai karena syafaatul uzma. Inilah syafaat yang paling terbesar. Itu syafaatul uzma, di mana Rasulullah memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia, mulai dari umat manusia pertama sampai terakhir. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia karena beliau memang sebagai rahmatan lil alamin. Ini. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu." Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Banyak manusia pada waktu itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak manusia baik pada waktu itu, tapi Allah lebih mengetahui siapa yang akan diberikan tugas kerasulan. Dan pilihan Allah itu jatuh kepada manusia termulia yang paling bagus nasabnya. Paling bagus nasabnya, kedudukannya, dan masih cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sampai orang-orang Quraisy itu masih cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam semua. Itu orang-orang Quraisy. Jelas sanadnya mereka, jelas nasabnya mereka. Dan Rasul SAW adalah merupakan orang yang terbaik dari suku Quraisy, orang Arab asli pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih beliau sebagai seorang rasul, iya, dari hambanya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatruni kama atratin nasara wa Isa bin Maryam, fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Karena sesungguhnya saya hanyalah Abdullahi wa rasuluh. Saya hanyalah hambanya dan saya hanyalah rasulnya. Saya adalah hambanya dan rasulnya. Jadi memang ini Pak, Abdullahi wa rasuluh. Iya. Jadi ini yang pertama. Beliau sebagai seorang hamba dan sebagai seorang rasul. Saya akan menyampaikan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah SAW itu tidak memperturuti hawa nafsunya, keinginannya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang disampaikan oleh beliau
berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disampaikan oleh beliau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula seorang muslim, utamanya seorang pendakwah, penceramah, muballigh, ustaz, ulama, hendaklah yang disampaikan kepada umat itu adalah waqala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini materi pokok di dalam berdakwah. Waqala Allah, firman Allah, waqala Rasul, itu sabda Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW. Kalau bukan waqala Rasul, waqala sahabat, waqala perkataan sahabat, saya pernah melihat Rasulullah begini, saya pernah mendengar Rasulullah begini, itu namanya hadis atau sunnah dari sahabat. Ada namanya hadis itu af'alnya Nabi, yaitu fi'liyahnya Nabi, perbuatannya Nabi. Nabi tidak pernah ucapkan, tapi Nabi lakukan, dilihat oleh sahabat, dilihat oleh istrinya, dilihat oleh keluarganya. Itu namanya hadis fi'liyah, perbuatannya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah ucapkan, tetapi beliau lakukan. Kadang juga Nabi ucapkan, Nabi sampaikan, tetapi beliau tidak pernah lakukan. Maka dikorelasi, digabungkan antara ucapannya Nabi dan perbuatannya Nabi, digabungkan. Bahkan yang ketiga ada namanya takririyah, yaitu diamnya Nabi, atau diamnya Nabi menunjukkan persetujuannya beliau. Kalau beliau mendiamkan sesuatu, berarti sesuatu itu boleh dilakukan. Maka hadis takririyah, diamnya Nabi juga hadis. Diamnya Nabi juga hadis. Maka terkait dengan masalah agama ini, maka secara mutlak kita serahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak boleh ada ranah akal pikiran. Menurut pendapat saya, ustaz ini berkata menurut saya, ustaz lain juga berkata menurut saya. Akhirnya umat bingung yang mana mau diikuti. Karena ternyata masing-masing ada pendapatnya, ada pikirannya. Maka yang terbaik adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berbeda pendapat terhadap sesuatu, terhadap masalah agama ini, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya itu kembalikan kepada Al-Quran, firman Allah, dan kembalikan kepada hadis. Selesai masalah. Tidak akan terlalu panjang perbedaan pendapat kalau kita sudah farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan memang bapak-bapak dan ibu sekalian, bahaya mengucapkan sesuatu mengatasnamakan Nabi. Jadi bahaya mengucapkan sesuatu mengatasnamakan Nabi, bahwa Nabi begini, Nabi ternyata tidak. Hadis nomor 1 Bapak, hadis nomor 1 dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Itu Nabi bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa, maka hendaklah ia bersiap-siap maq'adahu minan nar, menempati tempat duduknya di neraka. Ditempatkan oleh Imam Al-Bukhari pada hadis pertama dalam kitab Sahihnya. Barang siapa yang berbicara, siapapun di antara kaum muslimin, apakah masyarakat biasa, ya, apakah pendakwah, penceramah, dan mangkasabah, sengaja dia berdusta, atau yang dia sampaikan itu adalah sebuah kedustaan, tidak ada dalilnya, tidak ada syaratnya, dia sendiri yang mengarang-ngarang. Iya, bukan, iya, termasuk di dalamnya adalah hadis Rasulullah, hadis yang tidak ada asalnya, atau hadis maudhu, hadis palsu yang tidak diketahui sumbernya. Ya, disampaikan, didakwakan, diceramahkan. Man kazzaba, secara sengaja berdusta alayya, atas nama Nabi, maka adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati kedudukannya di neraka. Jadi menyampaikan agama ini Bapak Ibu sekalian berat, harus ekstra hati-hati, harus dibangun di atas waqala Allah wa qala Rasul. Iya. Dan ditambah lagi dengan ijma', yaitu kesepakatan sahabat, namanya ijma' muslimin, kesepakatan sahabat. Sahabat telah sepakat akan sesuatu perkara, dan ini juga adalah hukum juga. Hadirin,
dan hadirin sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pengantarnya. Sekarang kita sudah bersyahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Maka sekarang apa konsekuensinya? Kalau kita sudah mengucapkan syahadat kedua itu, lalu apa konsekuensinya? Iya, konsekuensi bagi orang yang mengucapkan, yang berikrar, yang pertama, orang yang sudah berikrar terhadap Muhammad Rasulullah, maka wajib mentaati apa yang dia perintahkan. Kita wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita sudah berjanji, berikrar bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, maka kita harus mentaatinya. Ini konsekuensi yang pertama. Dalilnya, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian adalah orang yang beriman. Indikator keimanan di sini, Bapak Ibu sekalian, ada dua. Taati Allah dan taati Rasulnya jika kalian adalah orang beriman. Artinya kalau kita beriman, mesti mentaati Allah dan Rasulnya. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya sedang kalian mendengar perintah-perintahnya. Iya. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpaling darinya. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya satu paket. Satu paket. Cara taat kepada Allah mengikuti petunjuknya Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau yang menerangkan bagaimana cara taat yang benar, yang sesuai. Maka kita harus ikut bimbingannya Rasulullah Muhammad SAW. Atau dalam ayat lain, surah An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi persyaratan untuk masuk ke dalam surga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. Iya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Zalikal fawzul azim. Dan itulah keberuntungan yang besar, kebahagiaan yang besar, kemenangan yang paling besar, itu masuk ke dalam surga Allah. Ya, orang bisa saja membuat definisi, yaitu siapa itu orang-orang beruntung, siapa itu orang-orang bahagia. Tapi dalam kacamata akidah, dalam kacamata Al-Quran dan Sunnah, orang bahagia itu satu ji. Hakikat kebahagiaan hanya satu, yaitu orang yang masuk ke dalam surganya, terhindar dari nerakanya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Kenapa? Karena zalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Hadirin dan hadirat sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nisa ayat 14 Allah berfirman, "Wa may yassillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa yadkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui, wa yata'adda hududahu, dia melampaui. Adakah orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui? Bagaimana mungkin seorang hamba melampaui Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasulnya berkata begini, maka dia melampaui. Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu, dia halalkan. Allah dan Rasulnya tidak berkata begitu, dia berkata begitu. Allah dan Rasulnya tidak pernah menyampaikan keyakinan seperti itu, dia meyakini keyakinan seperti itu. Itu namanya melampaui Allah dan Rasulnya.
Iya. Maka hak mutlak, apa mutlak di sini yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepadanya dengan ketaatan yang sebenar-benarnya dan tidak melampauinya. Jadi orang yang melakukan bid'ah, Bapak Ibu sekalian, membuat perkara-perkara baru di dalam agama ini, itu bahagian daripada pelampauan batas terhadap Allah dan Rasulnya. Makanya nanti di akhirat itu kan Nabi SAW akan menunggu di telaganya. Apa nama telaganya, Bapak Ibu? Telaganya Nabi, Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar yaitu besarnya seperti antara Hijaz dan negeri Yaman. Antara Hijaz itu Mekah Madinah dengan negeri Yaman, itu luasnya itu kolam atau telaga. Ya. Kalau kita mengatakan telaga, maka kita akan terbayang seperti danau. Iya, danau berada di sebuah tempat. Namun telaganya Nabi ya seperti antara Hijaz dan negeri Yaman. Sangat dalam, lebih putih airnya daripada susu. Piala-piala tempat minumnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan Rasulullah menunggu di telaganya, beliau mengisi air dari telaganya diberikan kepada umatnya. Diberikan kepada umatnya satu persatu. Telaga itu dijaga ketat oleh malaikat. Ya, dijaga ketat oleh malaikat. Sehingga dijaga dengan sangat ekstra ketat. Tidak ada orang yang berhasil kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ternyata banyak dari umatnya Nabi Muhammad di situ ada bekas air wudu. Karena air wudu, bekas air wudu kita ini dari anggota wudu, habis kena wudu di dunia ini nanti akan bercahaya. Tapi banyak juga yang terusir dari telaganya Nabi. Tidak diizinkan oleh malaikat masuk. Maka Nabi berkata, ya umatku, karena ada tanda-tanda, ada bekas sujud, ada bekas wudu. Umatku. Maka malaikat berkata, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dia, dengan mereka ini. Mereka telah mengada-ngadakan perubahan-perubahan terhadap agama Allah. Mereka telah melakukan perubahan-perubahan. Mereka telah, agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama ini sudah sempurna. Lailiha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya, saking jelasnya ini agama, Bapak Ibu. Saking jelasnya ini agama, ini tuntunannya sangat jelas. Seperti malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Kayak mereka ini semuanya membuat kebid'ahan, merubah-rubah agama, menambah-nambah. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu usir mereka. Nah, ini dia. Di sini masalahnya. Boleh jadi kita enak-enakan banyak populer menjadi mubalik, yang populer kalau dia mubalik, pendakwa populer disenangi oleh umat, tetapi banyak melakukan kebid'ahan yang tidak pernah ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis. Ia mengutamakan pendapat pribadinya, menurut pendapat saya, tidak lagi mengatakan waqala Allah waqala Rasul, karena kita usir di telaganya Nabi, tidak bisa. Walaupun ada tanda-tanda sujudnya dan ada tanda bekas wudu. Makanya mengatakan umatku tidak bisa menikmati air dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa tadi? Wa yata'adda hududahu, yaitu melampaui batas di dalam beragama. Jadi kalau mau tenang Bapak Ibu di dalam beragama, ya ikuti dalil saja. Ikuti saja Al-Qur'an dan hadis. Yang ada petunjuknya kita kerjakan, yang tidak ada petunjuknya tidak usah kita merepotkan diri untuk mengerjakan. Masya Allah. Sedangkan yang wajib saja, yang sunnah saja belum bisa kita tuntaskan. Apalagi kita ingin merepotkan diri kita lagi dengan sesuatu yang tidak jelas. Iya. Hadirin, makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Wa man atani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, adakah yang menolak masuk surga ya Rasul? Adakah yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Rasulullah mengatakan, "Wa man atani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku,
maka dia masuk surga. Jadi ukurannya di sini untuk masuk surga taat kepada Rasul, mengikuti Nabi. Wa man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti petunjukku, mengikuti bimbinganku, dakhala jannah, maka akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, tidak mau taat, maunya dia sendiri, maunya kelompoknya sendiri, komunitasnya sendiri, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, maka ada apa? Dialah yang enggan, dialah yang tidak mau masuk surga, menolak masuk surga. Jadi gampang masuk surga, yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Faman ata'a Muhammadar Rasulullah SAW, faqad ata'a Allah. Wa man asa Muhammadar SAW, faqad asa Allah." Siapa yang mentaati Muhammad SAW, maka dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang durhaka kepada Muhammad SAW, maka sungguhnya dia telah durhaka kepada Allah. Jadi indikator ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, barulah kita dikatakan taat kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, konsekuensi kalau kita sudah bersyahadat Muhammad Rasulullah. Konsekuensi yang kedua adalah membenarkan terhadap apa yang dikabarkan oleh beliau, apa yang diperintahkan kita benarkan. Kita sudah baca tadi ayatnya, Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau sampaikan adalah berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang telah disampaikan oleh beliau, maka kita benarkan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 33, "Wallati ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang membawa kebenaran, yakni Muhammad SAW, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang membawa kebenaran, siapa yang membawa kebenaran? Rasulullah SAW. Iya, kemudian wasaddaqahu, dan juga membenarkannya. Siapa yang membenarkannya? Umatnya yang membenarkan akan kerasulannya dan membenarkan informasi yang dibawa oleh beliau, kabar yang dibawa oleh beliau. Maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Indikator ketakwaan di sini adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Ya, konsekuensi daripada Muhammad dan abduhu wa rasuluh adalah mestinya kita menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasul kepada kalian, maka taati, ikuti. Tetapi apa yang dilarang, maka tinggalkan. Iya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, perintahkan kepada kalian, ajarkan kepada kalian, maka fakhudhuhu, kerjakan, laksanakan. Tetapi apa yang beliau larang, maka tinggalkan. Iya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fattaqu minhu mastata'tum." Jika saya melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah, fajtanibuhu. Tetapi wa ma amartukum, dan jika saya memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka taatilah. Ya, taatilah. Wa fa'tu minhu mastata'tum. Taatilah menurut kemampuan kalian. Ya, apa yang dilarang oleh beliau kita tinggalkan. Ya, kita hindari. Apa yang diperintahkan oleh beliau, maka kerjakanlah mastata'tum, menurut kemampuan kalian. Karena banyak sekali perintahnya Nabi. Ada perintah yang sifatnya wajib, seperti misalnya mengerjakan sholat, yang menjadi perintah Allah sekaligus menjadi perintah Nabi SAW dalam Al-Quran dan hadis. Perintah puasa, perintah zakat, iya, dan demikian pula haji. Tetapi di sini bagi orang-orang yang mampu, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk bersilaturahim. Iya. Di dalam hadis perintah untuk berbuat baik kepada tetangga.
berbuat baik kepada tetangga, perintah untuk menyebarkan salam. Ya, perintah untuk bersedekah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab, dianjurkan. Ya, dari perintah-perintah ini maka fattaqullah mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kesanggupan kalian. Baik sekali, perintah sholat saja banyak. Di sana ada perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam, yaitu isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Kemudian ada lagi sholat sunnah, qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudah salat fardu, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat setelahnya. Sudah berapa? Sudah 8. 2 rakaat setelah salat maghrib sudah 10, dan 2 rakaat setelah salat isya sudah 12. Kata Nabi, siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam, maka jaminan surga baginya. Jadi 12 rakaat, kalau seumpamanya 10 hari 120 rakaat, 1 bulan 360 rakaat. Iya, 360 rakaat. Ya, 12 rakaat dalam sehari semalam. Iya. 28 tahun kita mengerjakan salat sunnah selama 12 rakaat ini, itu 2 rakaat di Masjidil Haram itu sama. Iya, jadi orang naik ke tanah suci Mekah mengerjakan salat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram. Iya. Maka 2 rakaat yang sangat ringkas dan ringan itu, yang penting ikhlas dan mutaba'ah ali Rasul, mengikuti tuntunan Rasulullah, maka pahalanya sama. 28 tahun kita salat di sini tidak pernah tinggalkan yang 12 rakaat sebelum dan sesudah salat fardu. 2 rakaat hanya 5 menit di Masjidil Haram, pahalanya sama. Makanya di dunia ini ada pilihan-pilihan. Misalnya ada orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia beserta dengan seluruh isinya. Ibnu Taimiyah berkata, mengapa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta dengan seluruh isinya? Seluruh isinya ini Bapak Ibu sekalian. Berapa isinya dunia ini? Berapa kekayaan yang ada di dunia ini? Masih dikalahkan oleh 2 rakaat. Mengapa? Kata Ibnu Taimiyah, karena 2 rakaat sebelum subuh itu kekal dan abadi. Terus menerus akan menunggu, akan menanti orang yang mengerjakannya. Dia tidak akan rusak, tidak akan pernah hilang. Sedangkan dunia beserta dengan seluruh isinya akan hancur dan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka menjaga 2 rakaat sebelum subuh itu berarti telah menjaga sebuah perkara yang sangat besar, yaitu menjadikan dirinya, yaitu komitmen untuk tetap mengerjakan 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta dengan seluruh isinya. Dan ditambah lagi kalau kita baca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Ikhlas, lebih banyak lagi pahalanya karena mengikuti hadis. Iya, kan begitu tuntunannya. Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Tentu akan lebih banyak lagi pahalanya. Mengapa? Karena mengikuti tuntunannya Nabi SAW, walaupun boleh membaca ayat yang lain. Jadi sini dia menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Iya. Kemudian dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, ya pekerjaan ibadah, laisa 'alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami, fa huwa raddun, amalannya tertolak. Iya. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang dinisbatkan kepada ibadah, amalan tersebut dia berharap pahala dari Allah melalui ibadah tersebut, tapi tidak ada contohnya dari Nabi, bahwa amalan tersebut tertolak, fahuwaradun. Iya. Makanya hendaklah amalan yang kita kerjakan itu harus berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukankah Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tasamaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati." Saya telah meninggalkan kepada kalian 2 pusaka, 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, maka lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah sesat.
tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, itu Al-Quran, kitab Allah wa sunnati, dan tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita tidak akan pernah sesat. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka mengerjakan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka tertolak. Ya, tertolak. Belum lagi kalau ibadah itu disertai dengan kesyirikan. Bagaimana kalau ibadah itu disertai dengan menduakan Allah, mensyirikatkan Allah? Nah, kita sudah bahas wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti di akhirat kalian akan mendapati amal-amal mereka itu, ibadah-ibadah mereka, kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Mengapa? Karena tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibadah itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ibadahnya tertolak juga. Dan bentuk penolakan yang pertama yaitu nanti tidak bisa mencicipi, menikmati bagaimana enaknya, lezatnya, nikmatnya air dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian yang terakhir, tidak menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ya mau berjumpa dengan Tuhan, kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah mengerjakan amalan-amalan saleh. Amalan-amalan saleh itu bukan kebaikan biasa Bapak Ibu. Bukan ibadah biasa. Amalan-amalan saleh adalah ibadah yang sudah tersistematis disampaikan oleh beliau. Iya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Itulah amalan saleh. Kalau tidak ada dalilnya, itu bukan amalan saleh. Iya, itu muhdas, perkara yang diada-adakan. Falyamal amalan saleh. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan saleh sesuai dengan perintah Nabi, tuntunan Nabi, anjuran Nabi. Apalagi yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya terhadap sesuatu apapun juga. Karena untuk mempersekutukan Allah itu ada dua. Ada mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu melakukan kesyirikan. Tapi ada namanya syirik kecil. Seorang hamba menyembah Allah, beribadah, mengaji, atau misalnya bersedekah atau sholat, tapi ada riya di dalam hatinya. Ada niatnya lain-lain. Dia menginginkan supaya orang-orang yang ada di sekelilingnya itu melihatnya dan memujinya. Oh, bagus sekali ini, si fulan ini bagus sekali, sholatnya khusyuk sekali. Dia bersedekah, dia menginginkan supaya orang menyanjung, memuji dia, dan diangkat-angkat namanya sebagai ahli sedekah, sebagai orang dermawan. Niatnya hanya ingin dipuji. Dia pergi berjihad di jalan Allah, hanya mau dikatakan sebagai pemberani, tidak lagi murni karena Allah, karena cinta dan takut serta berharap pahala hanya dari Allah. Tidak, dia sudah tercampuri. Makanya di sini musyrik itu ada dua: mensyirikatkan Allah dan juga mensyirikatkan Allah dalam beribadah kepadanya dengan ada peranan manusia di situ. Ya, makanya di sini katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Mau bertemu dengan Allah, maka jangan mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya terhadap sesuatu apapun juga. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi ayat ini turun ketika beliau berada di padang Arafah pada pelaksanaan haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Maka turun ayat ini, "Al-yauma akmaltu." Pada hari ini telah kusempurnakan lakum dinukum, yaitu bagi agama kalian. Artinya agama Islam sudah sempurna. Ya, Al-Quran sudah terakhir turun, ayat terakhir turun, ini dia ayatnya. Dan apa yang diajarkan oleh beliau tuntunannya sudah lengkap semuanya. Sampai-sampai
malamnya seperti siangnya. Iya, apa siangnya seperti malamnya? Kala lihat, anak lihat. Ya, kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Nikmat di sini yang dimaksud telah kucukupkan adalah nikmat Islam sudah sempurna. Sudah jelas. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan Islam telah kuridai sebagai agamamu. Artinya apa yang dianggap agama pada waktu itu, itulah agama. Itulah agama. Apa yang dianggap agama pada waktu itu yang sudah diberikan oleh Nabi, sudah dicontohkan, itulah agama. Tapi setelah itu kalau muncul di amalan-amalan baru dalam Islam, itu sudah bukan lagi agama, tapi tinggal mengatasnamakan agama. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian muncul di berbagai macam amalan-amalan baru, tidak ada tuntunannya. Ada orang yang berzikir sambil berjoget-joget, kita lihat di Facebook. Iya. Macam-macam nih, setiap kelompok macam-macam gayanya. Iya, tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya. Maka hikmah daripada kita belajar Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammad Rasulullah, bahwa kita menjadi tahu bahwa konsep